Oke Obes, kali ini kita di Pasranti Cikapundung, Jawa Barat, Bandung bersama Mas Agus, VLC dan Eri Gledek. Kita akan mengulas lebih banyak, lebih dalam tentang Pasranti Cikapundung. Yuk, let's go. Selamat sore Pak. Yuk, ya. Terima kasih banyak. Selamat sore kawan-kawan hobiku. Saya Budi Jazz. Saya asli dari Bandung dan saya adalah selain musisi, saya ini mencintai barang antik dari sejak kecil. Nah, saya ini mencintai barang antik itu dari masih sekolah. Waktu SMP karena orang tua saya itu adalah salah satu kolektor lukisan dan barang-barang antik. Nah, saya sempat mengajar musik, terutama gitar, dan saya mencintai musik itu karena mempunyai nilai seni yang tinggi. Nah, dari situ saya mengumpulkan barang-barang antik, terutama lukisan dan barang-barang etnik primitif, dan akhirnya saya mempunyai koleksi-koleksi yang banyak untuk bidang barang antik ini. Ayah saya memperkenalkan seni itu terutama di bidang lukisan, sehingga membuat soul dalam diri saya untuk mencintai barang-barang seni dan barang-barang antik. Kalau untuk mengenal barang koleksi dan barang antik ini, saya kurang lebih dari masih zaman sekolah ya, masih SMP. Namun saya di sana hanya mengoleksi beberapa. Akhirnya saya setelah ini lebih mengkoleksi segala macam barang antik dan segala jenis, termasuk lukisan, pusaka, arca-arca, dan barang-barang primitif lainnya. Dan sekarang jumlahnya sudah mencapai ribuan. Menurut saya, sentuhan suatu rumah itu akan semakin indah jika dipadu dengan dekorasi barang-barang primitif dan etnik. Untuk bisnis masa kini, kita memerlukan teknologi, yaitu internet. Tanpa dibantu dengan internet, maka penjualan untuk masa kini semakin sulit, yang saya alami. Untuk pemasaran saya dan penjualan itu lebih ke arah domestik. Untuk yang paling cepat laku, untuk pangsa pasar di bidang saya ini lukisan, pusaka, dan barang-barang etnik. Untuk koleksi, saya mempunyai koleksi sekitar hampir 600 lukisan maestro, dan yang saya paling suka itu, koleksi saya itu pelukis maestro Indonesia Tatang Ganar. Yang saya sukai itu karena goresan paletnya. Dia sedikit kaku namun indah dalam warna. Nah, tema-tema Tatang Ganar itu kebanyakan ibu dan anak. Saya sangat menyukai karena dia melukis langsung di tempat di mana dia berkunjung melukis di sana. Tatang Ganar ini kelahiran Bandung. Nah, dia salah satu maestro Indonesia yang sangat terkenal, bahkan sudah sampai mancanegara. Untuk keris saya tidak begitu banyak, namun saya lebih banyak mengkoleksi kujang. Pusaka Sunda, kujang, mungkin koleksi saya ada sekitar 200 lebih untuk saat ini. Saya lebih mencintai kujang-kujang dari Cirebon dan Pajajaran. Nah, ada juga dari daerah lain seperti Tasik, Sumedang, ya, Bogor juga ada, dulu bekas kerajaan-kerajaan Sunda. Tapi saya lebih menyukai kujang dari Cirebon dan Pajajaran. Nah, saya punya satu koleksi kujang, itu kujang naga. Nah, itu dari Cirebon. Nah, itu pamornya Banyumili. Itu saya simpan sampai sekarang dan tidak pernah dilepas ke siapapun. Untuk kalau saya mencari barang primitif dan pengkoleksi itu terutama dari kayu-kayuan. Kalau yang sudah lama itu kan dia mengeluarkan patina, seperti kalau di perunggu itu semacam karat. Nah, di kayu pun ada itu, dan saya mungkin dari pengalaman
bisa membedakan antara yang baru dan yang prosesan dan yang asli. Kalau bicara musik, jiwa seni saya tuh menurun dari kakek saya. Dulu dia seorang musisi. Nah, saya sempat manggung dari umur 11 tahun. Saya manggung musik, terutama bidang saya di musik jazz. Jazz gitar, saya sempat ngajar puluhan tahun. Namun karena faktor usia, saya juga makin capek, makin lelah. Jadi sekarang saya lebih full ke antik musik. Saya sudah berhenti. Tapi kalau untuk latihan-latihan seperti di Cikapundung ini, saya masih tetap latihan fingering sama teman-teman. Nah, seperti itu. Pasar ini beroperasi kalau tidak salah 2012, efektifnya 2013. Untuk jumlah kios kalau tidak salah ada sekitar 150. Namun untuk saat ini yang aktif itu di bawah 100. Karena kebanyakan karena masa resesi juga pengunjung mulai agak sepi dan anak-anak pun di sini lebih banyak ke online. Untuk pameran kita jarang sekali. Untuk tahun-tahun ke belakang kita pernah ngadain pentas seni, pentas musik, pameran. Nah, setelah pandemi itu kita jarang sekali. Saya beberapa tahun yang lalu sering disewa oleh beberapa film layar lebar. Salah satunya yang dahulu suka saya sewakan itu Bapak Benny Setiawan, sutradara di Jakarta. Nah, tapi sekarang mungkin karena faktor saya juga lelah untuk beres-beresin barangnya, jadi udah jarang sekali disewakan. Kalau untuk barang antik itu perlu pemberlakuan khusus seperti kujang, pusaka keris kita harus sering bersihkan pakai minyak. Kalau yang kotor sekali kita warang lagi ke ahlinya. Nah, kalau untuk pusaka ya, tapi kalau untuk barang-barang etnik kayu cukup kita lap-lap aja, kita bersihkan. Nggak usah dipelitur lagi, nggak usah diservis lagi gitu, seadanya aja gitu. Karena barang antik dan barang etnik itu dan termasuk barang yang indah, barang seni. Di mana zaman dulu orang bisa membuat seperti ini dan belum tentu orang zaman sekarang bisa membuat sedetil ini. Yang paling saya simpan itu ada 2 lukisan. Salah satunya karya almarhum Maestro Indonesia Dandan Gandara. Itu tema di Kalimantan. Satu lagi karya almarhum Tatang Ganar. Itu temanya mimpi buruk dah. Lukisan itu saya simpan sampai sekarang. Nggak pernah dikeluarkan. Buat teman-teman yang hobi barang-barang koleksi dan barang-barang antik, sekarang ada satu aplikasi yang lagi top namanya Hobiku. Di sana ada lelang dan jual beli barang-barang koleksi. Nah, Anda dapat mendownload dan ada toko saya di sana bernama Budi Antiques Gallery. Saya akan memberikan harga yang terbaik dan saya akan memberikan jaminan keorisinalan barang-barang dari Budi Antiques Gallery. Terima kasih.